Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kaifa halukum? Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan selalu semangat ya. Kembali lagi bersama Bu Guru. Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Arab kelas 2 Ad-Dartsus Tsani, pelajaran 2 Al-Adawatul Madrasiyah, benda-benda di sekolah. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang mufrodat atau kosakata. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang kata tunjuk. Nah, kata tunjuk yang akan kita pelajari yaitu hadza, hadihi, dan dzalika, tilka. Selanjutnya, kita juga akan belajar menggunakan kata tunjuk. Yang pertama, kita akan mempelajari al-mufradat atau kosakata al-adawatul madrasiyah. Bu Guru ulangi sekali lagi. Al-adawatul madrasi artinya benda-benda di sekolah. Nah, gambar apa ini anak-anak? Iya, betul. Ini adalah gambar sekolah. Sekolah bahasa Arabnya adalah madrasatun. Ibu Guru ulangi lagi. Madrasatun. Madrasatun artinya sekolah. Selanjutnya, ini adalah tempat kita belajar setiap harinya, yaitu faslun. Faslun. Faslun artinya kelas. Selanjutnya ada gambar almari. Nah, apa bahasa Arabnya almari? Bahasa Arabnya almari adalah khizanatun. Khizanatun. Khizanatun artinya lemari. Kemudian ada gambar rak buku. Rofun. Rofun. Rofun artinya rak buku. Yang selanjutnya, sabburatun. Sabburatun. Sabburatun artinya papan tulis. Nah, bangku untuk kita belajar bahasa Arabnya adalah maktabun. Maktabun. Maktabun artinya meja. Selanjutnya ada gambar kursi. Kursi bahasa Arabnya adalah kursiyun. Kursiyun. Kursiyun artinya kursi. Nah, ini adalah alat yang biasanya kita gunakan untuk menempatkan buku, mengemas buku, dan kita bawa kemana-mana. Kalau mau berangkat sekolah, kita pakai ini. Ini adalah haqibatun. Haqibatun. Haqibatun artinya tas. Selanjutnya yang kita gunakan untuk menulis, qalamun. Qalamun. Qalamun artinya pena atau pulpen. Nah, yang selanjutnya yaitu pensil. Qalamur rasasi. Qalamur rasasi. Qalamur rasasi artinya pensil. Selanjutnya, kitabun. Kitabun. Kitabun artinya buku paket. Nah, dan ini adalah penghapus papan tulis. Bahasa Arabnya mimsahatun. Mimsahatun. Mimsahatun artinya penghapus papan tulis. Nah, kalian sudah mengetahui beberapa kosakata dari benda-benda yang ada di sekolah. Sekarang, kita akan belajar menunjuk benda menggunakan bahasa Arab. Sekarang kita kenali dulu kata tunjuk apa yang kita gunakan untuk menunjuk ya anak-anak. Kata tunjuk ada dua, yaitu ini dan itu. Dalam bahasa Indonesia pun kata tunjuk ada dua, ini dan itu kan. Yang pertama, kata tunjuk ini digunakan untuk menunjuk benda yang posisinya dekat dengan kita. Di dalam bahasa Arab, ini ada dua. Yang pertama yaitu hadza. Hadza ini digunakan untuk menunjuk benda laki-laki.
Nah, sedangkan untuk menunjuk benda perempuan, kita gunakan kata hadhihi. Hadhihi. Yang kedua, kata tunjuknya itu. Kata tunjuk itu digunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Ada dua macam di bahasa Arab untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, kata tunjuk yang pertama yaitu kata tunjuk zalika. Zalika itu digunakan untuk menunjuk benda laki-laki. Sedangkan yang kedua, tilka, itu yang digunakan untuk perempuan. Catatan, untuk membedakan antara benda laki-laki dan perempuan, biasanya jika benda diisyaratkan sebagai perempuan, maka ada huruf ta marbutoh di akhir kata. Contohnya, haqibatun. Di belakang kata haqibatun ada ta marbutoh. Contoh selanjutnya, saburatun, haizanatun. Di belakang kata, di belakang sendiri ada ta marbutoh. Nah, dari situ bisa kita isyaratkan dia sebagai perempuan. Jadi, nanti menggunakan kata tunjuk hadhihi atau tilka. Contoh penggunaan kata tunjuk hadha. Kata tunjuk hadha digunakan untuk laki-laki. Contoh, hadha Ahmad. Ahmad adalah laki-laki. Jadi, kita menggunakan hadha. Hadha Ahmad artinya ini Ahmad. Yang kedua, hadza kitabun. Kitabun karena tidak ada ta marbutoh di belakang kalimatnya, jadi kita ibaratkan dia sebagai laki-laki. Jika laki-laki, maka menggunakan kata tunjuk hadza. Hadza kitabun artinya ini buku. Selanjutnya, hadhihi. Hadhihi digunakan untuk menunjuk perempuan. Contohnya, hadhihi Aisyah. Aisyah adalah seorang perempuan, jadi kita menggunakan hadhihi. Hadhihi Aisyah artinya ini Aisyah. Selanjutnya, hadhihi haqibatun. Haqibatun belakangnya ada ta marbutoh, jadi kita nisbahkan dia sebagai perempuan. Jadi menggunakan hadhihi. Hadhihi haqibatun artinya ini tas. Contoh penggunaan kata tunjuk selanjutnya yaitu dzalika, digunakan untuk menunjuk laki-laki. Contohnya, dzalika Fauzan. Fauzan adalah seorang anak laki-laki. Jadi, jika kita mau menunjuk Fauzan, maka kita menggunakan kata dzalika. Dzalika Fauzan artinya itu Fauzan. Selanjutnya, dzalika kursiyun. Kursiyun karena tidak ada ta marbutoh berarti kita nisbahkan dia sebagai laki-laki. Jika laki-laki maka menggunakan kata tunjuk dzalika. Dzalika kursiyun artinya itu kursi. Selanjutnya, tilka. Itu yang digunakan untuk menunjuk perempuan. Contohnya, tilka Fatimatu. Fatimatu atau Fatimah adalah seorang anak perempuan. Jadi kita menggunakan kata tilka untuk menunjuk Fatimah. Tilka Fatimatun artinya itu Fatimah. Tilka hizanatun. Nah, hizanatun kita amati di belakang sendiri ada ta marbutoh. Jadi kita nisbahkan dia sebagai perempuan. Jika perempuan maka menggunakan tilka. Tilka hizanatun artinya itu lemari. Nah, sekarang kita akan belajar bertanya dengan menggunakan kata tunjuk. Oke, ini ada dua orang anak perempuan yang sedang menunjuk benda. Anak perempuan yang pertama bertanya, ma hadza? Ma hadza artinya apa ini? Jika dipisah, ma itu artinya apa dan hadza itu artinya ini. Jadi, ma hadza artinya adalah apa ini? Kemudian, teman perempuannya menjawab, hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza artinya ini dan maktabun artinya meja. Hadza maktabun artinya ini meja. Contoh selanjutnya ada dua orang anak laki-laki sedang ngobrol nih. Nah, di situ salah satunya membawa gambar. Temannya bertanya, ma hadhihi?
apa ini? Kemudian anak laki-laki itu menjawab, hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Karena yang dibawa adalah gambar sekolah. Jadi temannya menjawab, hadhihi madrasatun. Artinya ini sekolah. Nah, Bu Guru, kenapa sih harus pakai hadhihi? Karena di situ objeknya madrasatun. Madrasatun belakangnya ada tak marbutoh. Berarti kita nisbahkan dia sebagai perempuan. Jika sebagai perempuan, maka kata tunjuk yang digunakan adalah hadhihi. Selanjutnya, madzalika, apa itu? Temannya menjawab, dzalika rafun, itu rak. Selanjutnya, dua orang anak perempuan lagi. Matilka, apa itu? Tilka hizanatun, artinya itu lemari. Sekarang kita berlatih untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, ada seorang anak perempuan menunjuk tumpukan buku. Kemudian dia bertanya, madzalika? Nah, karena pertanyaannya dzalika, jadi kita harus menjawab dengan kata dzalika, diikuti dengan nama benda dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya buku adalah kitabun. Jadi, ketika ditanya madzalika, maka kita akan menjawab dzalika kitabun. Selanjutnya, Ibu Guru menunjuk papan tulis. Nah, kemudian Bu Guru bertanya, matilka? Karena pertanyaannya menggunakan tilka, jadi kita menjawab dengan tilka juga. Tilka mimsahatun. Bahasa Arabnya penghapus papan tulis adalah mimsahatun. Selanjutnya ada Pak Guru menunjuk tas. Kemudian Pak Guru bertanya, ma hadhihi? Jadi apa jawabannya anak-anak? Ya, karena Pak Guru bertanya menggunakan hadhihi, jawabannya juga hadhihi diikuti dengan nama benda dalam bahasa Arab. Hadhihi haqibatun. Artinya ini tas. Pak Guru kemudian menunjuk lagi. Apa yang ditunjuk Pak Guru? Ya, kursi. Kemudian Pak Guru bertanya, ma hadza? Apa ini? Jawabannya adalah hadza kursiyun. Oke anak-anak, cukup sekian ya video pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya anak-anak sudah menonton sampai akhir video. Dan terakhir Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.